Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kita yang diberi kesehatan oleh Allah supaya kita selalu bersyukur karena sehat itu nikmat yang paling agung. Nah, untuk mengingat pelajaran yang lalu, siapa yang masih ingat minggu lalu kita mempelajari tentang apa? Mas Rijal. Oh iya, sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Siapa yang ingat apa artinya sholat tarawih? Sholat sunnah pada bulan Ramadan. Mas Haikal pinter. Sholat sunnah yang ada bulan Ramadan dilaksanakan setelah sholat Isya. Siapa yang ingat berapa jumlah rakaatnya? Ada yang 8, ada yang 20. Selain melaksanakan sholat sunnah tarawih, ada sunnah lainnya yaitu tadarus Al-Quran. Yo, apa maknanya tadarus Al-Quran? Mempelajari Al-Quran pada bulan Ramadan. Sebelum kita memulai pelajaran, supaya semangat, kita main tepuk dulu. Tepuk, siap belajar. Yo, yang keras, yang semangat, gak boleh lompat. Tepuk, siap belajar. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Sudah siap belajar? Siap. Ada yang ngantuk? Ada yang loyo? Ayo. Hari ini kita mempelajari tentang Rasul Allah idolaku, kisah teladan Nabi Daud alaihi salam. Tujuan pembelajaran hari ini, ayo dilihat di papan tulis. Siapa yang bisa membacakan nomor 1? Ya, Mas Neva. Nah, nomor 2 tujuannya adalah implementasi. Nabi Daud. Nomor 3 tujuannya apa? Nomor 4. Yo, sebelum kita mempelajari kisah Nabi Daud, keluarkan bukunya dulu. Buku PA-nya dikeluarkan. Nanti kita mempelajari tentang kisah teladan Nabi Daud. Kenapa Nabi Daud itu bisa jadi orang yang pemberani? Kenapa Nabi Daud bisa mengalahkan raja-raja yang kafir? Buka halaman 40. Sebelum kita mempelajari kisah teladan Nabi Daud, ayo anak-anak sudah hafal 25 nabi dan rasul? Sudah. Nabi Daud nabi yang keberapa? Yang 15. Ayo kita nyanyikan lagu 25 nabi dan rasul. 1, 2, 3. Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim, Lut, Ishak, Ismail, Yakub, dan Yusuf, Su'aib, Harun, Musa, Daud, Zulkifli, Sulaiman, Ayub,
soleh, anak solihah. Siapa yang tahu nabi yang pertama? Siapa Mas? Nabi Adam. Nabi yang terakhir? Nabi Muhammad. Nabi yang punya mukjizat, wajahnya tampan. Nabi siapa? Nabi Daud. Nabi Yusuf. Nabi yang punya mukjizat bisa berbicara dengan hewan, Sulaiman. Nabi yang tidak mempan dibakar, Ibrahim. Ingat tadi, ini materi kita tentang kisah Nabi Daud. Sekarang dibentuk kelompok. Nah, kelompok pertama, sampai sini. Kelompok 1, Randy, Rehan, Rijal, Jam, Pedas, Rijal. Nanti saya tayangkan video tentang kisah kelompok 2, Pak Sandra, Nian, Mas Haikal, Sandra. Kelompok 3, Juan, Eva, Anissa sama Gusti. Coba kalian baca di buku paket itu rangkuman yang bisa teladan Nabi Daud. Di sini akan saya nyalakan videonya, cuma ada bunyi audionya, jadi anak-anak dibaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai video pembelajarannya, marilah kita awali dengan membaca lafal basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah adik-adik, dalam video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam. Semoga dengan kalian menyimak video pembelajaran ini, kalian bisa memahami dan juga bisa menceritakan kisah keteladanannya, serta mencontoh sikap teladan yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Daud tersebut. Oke, kalian sudah siap? Mari kita simak kisah keteladanannya. Nabi Daud alaihissalam adalah salah seorang nabi dari Bani Israel, yaitu dari Sibit Yahuda. Ia merupakan keturunan ke-13 dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam hidup pada masa Raja Talut yang beriman dan Raja Jalut yang kafir. Ketika Nabi Daud masih kecil, terjadilah peperangan antara tentara Talut yang beriman dan tentara Jalut yang kafir. Namun, meskipun masih kecil, Nabi Daud alaihissalam ikut serta menjadi salah satu tentara Raja Talut. Di tengah perjalanan yang panjang menuju peperangan, Raja Talut mengistirahatkan tentaranya di tepian sungai. Akan tetapi, Raja Talut memerintahkan untuk tidak berlebihan dalam meminum air. Dan Raja Talut menyampaikan jika melanggarnya, maka dia bukanlah pengikutnya lagi. Akan tetapi, karena kondisi yang sangat haus, tentaranya lupa akan perintah itu dan banyak yang berlebihan dalam meminum air, bahkan hingga mandi di sana. Kecuali Daud dan sedikit tentara yang tetap teguh menjalankan perintah Raja Talut. Akhirnya, Raja Talut melanjutkan perjalanan bersama sedikit tentaranya dan meninggalkan tentara-tentara yang melanggar perintahnya. Lalu, tibalah saatnya peperangan dengan Raja Jalut yang kafir. Kondisi tentara Raja Talut yang kehausan ternyata menjadikan semangatnya semakin berkobar. Sehingga atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka dapat mengalahkan bala tentara Raja Jalut yang kafir. Dan tentara yang berhasil mengalahkan Raja Jalut tidak lain adalah Nabi Daud alaihissalam sewaktu kecil. Dengan ketapel miliknya, Nabi Daud alaihissalam berhasil mengalahkan raja yang bertubuh besar itu. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka, tentara Talut, mengalahkan tentara Jalut dengan izin Allah
Dan dalam peperangan itu, Daud membunuh Jalut. Quran Surat Al-Baqarah ayat 251. Berkat keberhasilannya itu, Nabi Daud alaihissalam pun diangkat menjadi panglima perang dan namanya dikenal oleh banyak orang. Pada suatu ketika, sesudah Raja Talut wafat, Nabi Daud alaihissalam diangkat menjadi raja. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kerajaan dan ilmu pengetahuan kepada Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam adalah seorang nabi yang amat taat kepada Allah, mempunyai kekuatan di dalam beribadah, terutama sholat malam dan berpuasa separuh tahun, yaitu sehari berpuasa dan sehari berbuka, berselang-seling, serta banyak beramal soleh. Keberaniannya luar biasa, dia tidak melarikan diri ketika bertemu musuh. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkatnya menjadi rasul dan memberikan karunia yang agung, yaitu kitab Zabur. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang ada di langit dan di bumi. Dan sesungguhnya telah kami lebihkan sebagian nabi-nabi itu atas sebagian yang lain. Dan kami berikan Zabur kepada Daud. Quran Surat Al-Isra ayat 55. Kitab Zabur adalah salah satu mukjizat bagi Nabi Daud alaihissalam. Selain itu, Nabi Daud alaihissalam memiliki beberapa keistimewaan lainnya. Di antaranya adalah, yang pertama, Nabi Daud mempunyai suara yang sangat merdu yang tidak ada bandingannya. Apabila ia bertasbih dengan bernyanyi melakukan isi kitab Zabur, maka gunung-gunung dan burung-burung ikut bertasbih bersama Nabi Daud alaihissalam. Yang kedua, Nabi Daud alaihissalam dapat melunakkan besi seperti lilin. Kemudian ia dapat mengubah-ubah bentuk besi itu tanpa memerlukan api atau peralatan apapun. Dari besi itu, ia dapat membuat baju besi yang dikukuhkan dengan tenunan dari bulatan-bulatan rantai yang saling menjalin secara berkesinambungan. Jenis baju ini membuat pemakainya lebih bebas bergerak karena tidak kaku seperti baju besi biasa yang dibuat dari besi lembaran. Oleh karenanya, kerajaan yang dipimpin Nabi Daud alaihissalam selama 40 tahun tidak pernah mendapatkan kekalahan sekalipun. Pasukannya berhasil mendapat kemenangan dalam setiap pertempuran. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Daud karunia dari kami. Kami berfirman, hai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud. Dan kami telah melunakkan besi untuknya. Yaitu, buatlah baju besi yang besar-besar dan ukurlah anyamannya. Dan kerjakanlah amalan yang soleh. Sesungguhnya, aku melihat apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Saba ayat 10-11. Nah adik-adik, itulah kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam. Kita bisa mengambil beberapa hikmah dari kisah keteladanannya tersebut. Di antaranya, yang pertama, hendaknya kita menaati perintah pemimpin yang membela agama Allah. Selama perintah itu baik, maka kita harus senantiasa menaatinya. Kemudian yang kedua, kita harus memiliki sikap berani dan percaya diri. Misalnya ketika di sekolah, kita harus berani bertanya apabila kita tidak mengerti pelajaran yang diberikan. Berani melawan kejahatan atau kemaksiatan, dan juga percaya diri atas kemampuan yang kita miliki. Kemudian yang ketiga, hikmah yang dapat kita ambil adalah kita harus berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dimudahkan oleh Allah dalam setiap urusan kita. Kemudian yang keempat, kita harus senantiasa bertasbih dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nah, itulah adik-adik kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam. Semoga kalian bisa memahaminya dan juga bisa menceritakan sifat terpuji dari kisah keteladanannya tersebut. Terutama, kalian juga harus bisa mencontohkan sifat-sifat terpuji yang ditunjukkan oleh Nabi Daud alaihissalam.
Oke adik-adik, itu saja video pembelajaran yang bisa kakak sampaikan. Itu rangkuman tentang kisah Nabi Daud. Tak kasih waktu 10 menit. Yuk. Dengan kelompoknya nanti ditulis di lembaran. Salah satu wakil dari kelompoknya nanti presentasi depan. Sudah selesai? Nah, yuk. Kelompok 1, Mas Rehan. Tolong presentasi di depan sini. Dikasih jalan. Ini sebelah sini. Bagaimana kisah teladan Nabi Daud? Dia berkata kepada Nabi Daud alaihissalam bersama raja Daud yang beriman dan bersedia. Di saat ini raja lalu berperang dengan raja Daud yang dikenal kuat, cerdas, dan menarik semua orang. Nabi Daud alaihissalam yang hanya senjata batu kecil dan alat kelengkapannya berhasil mengenai dari raja Daud dan kedua matanya hingga tidak lemparan raja Daud dan raja Daud tersebut. Akhirnya Nabi Daud menang. Tepuk tangan. Yuk, dari presentasi yang Mas Rehan tadi ceritakan, Nabi Daud termasuk keturunan Nabi siapa? Ibrahim. Nabi Daud hidup pada zaman Raja Talut dan Jalut. Raja Talut raja yang beriman dan baik, dan Raja Jalut adalah raja yang kafir. Nah, suatu ketika ada peperangan antara Raja Jalut dan Raja Talut. Nah, akhirnya Nabi Daud yang kecil, Raja Jalut itu besar seperti raksasa, bisa mengalahkan Raja Jalut karena keberaniannya. Oke. Nah, tadi tujuannya kan menceritakan keberanian tentang Nabi Daud. Meskipun kecil, kalau membela yang benar harus berani. Akhirnya dengan izin Allah, Nabi Daud membawa ketepil. Kalian tahu ketepil? Tahu. Nah, itu alat yang dari kayu. Nah, bentuknya seperti nah, alatnya pakai batu kecil, kerikil. Ketepilnya dilemparkan pas di dahi Raja Jalut. Akhirnya dengan berapa lemparan? 3 lemparan. Raja Jalut tersungkur, roboh, dan mati. Kemenangan diraih oleh Nabi Daud. Yuk, kelompok 3. Presentasi dari apa yang kalian kelompok tadi berikan apa teladan atau pelajaran yang diambil dari kisah Nabi Daud. Baca yang keras. Nabi Daud menerima kitab Zabur. Nabi Daud menerima kitab Zabur. Nabi Daud mempunyai suara yang merdu. Suaranya merdu. Nabi Daud mencipta baju besi. Nabi Daud cuma berpuasa. Tepuk tangan. Nabi Daud dipilih oleh Allah untuk menerima kitab Zabur. Kitab Zabur itu isinya syair-syair. Syair-syair kalau zaman sekarang itu seperti lagu. Jadi Nabi Daud punya kelebihan suaranya merdu, kayak menyanyi, kayak kori, suaranya enak. Kemudian Nabi Daud gemar berpuasa. Puasa Nabi Daud itu puasa sunnah. Puasanya sehari puasa, sehari tidak. Sehari berbuka, sehari puasa. Nabi Daud juga gemar bertasbih. Dia punya mukjizat. Mukjizatnya apa? Bisa mencipta baju besi. Dengan tangannya Nabi Daud bisa membuat apapun dari besi lembek seperti lilin. Nah, lembek seperti lilin. Itu keistimewaannya Nabi Daud. Nabi Daud sudah ya gemar berpuasa.
Ibrahim. Siapa Nabi Ibrahim? Oh, pas jejer. Pas nembak. Nah. Ya. Aja. Ini. Baca soalnya. Nabi Daud alaihissalam mempunyai suara yang yang punya jawabannya orang maju. Suara yang merdu, nyaring bagus. Ya, nomor 3 Haikal. Terkenal dengan pencipta besi. Siapa yang punya jawaban batu besi? Yang keempat, ayo Mbak Sandra. Nah, 10 tahun. Pintar. Ayo Mbak Sandra ditambah Mbak Sandra. Ini Mbak Sandra. Ya, Sandra. Baca. Tidak menerima kita. Tahun. Pintar. Bisa menjawab soal seperti ini? Terus kalian kerja kelompok dikerjakan di rumah ya. Membuat soal seperti ini. Yang warna putih pertanyaan, yang warna pink jawabannya. Terus ini ada soal yang kalian kerjakan. Saya kasih waktu 10 menit. Ini soal pilihan kalian. Tolong, terbang. Yuk, dimulai dari sekarang tulis nama, nomor absen. Sudah selesai? Sudah. Nanti dikumpulkan tolong Mbak Tugis diambil kerjaannya temannya. Siapa yang ingat kesimpulan dari kisah teladan Nabi Daud yang dibacakan Mbak Tugis tadi? Nabi Daud menerima kitab Zabur. Nabi Daud punya suara yang merdu. Pencipta baju besi. Zabur. Ya, Nabi Daud teman berpuasa. Kalau kalian pengen jadi orang sukses, pengen jadi orang yang berhasil, tirulah seperti Nabi Daud. Nabi Daud itu dikasih kepandaian, bisa membuat baju besi dari tangannya, tapi juga tetap gemar beribadah, gemar bertasbih, gemar puasa. Jadi kalau kita selalu berpegang teguh kepada Allah, insya Allah hidup kita jadi tenang, jadi selamat dunia dan akhirat. Sebelum pembelajaran kita akhiri, materi kita minggu yang akan datang yaitu tentang kisah teladan Nabi Sulaiman.
kisahnya Nabi Daud. Jadi Nabi Daud setelah menduduki takhta sebagai raja 40 tahun, akhirnya mempunyai keturunan Nabi Sulaiman. Nanti kerajaannya digantikan oleh Nabi Sulaiman. Di depan kita bahas tentang Nabi Sulaiman. Ya, kita tutup pelajaran hari ini dengan dirapikan dulu mejanya, masukkan dulu bukunya. Kita tutup dengan doa hamdalah 3 kali dan baca surat Al-Asr bersama-sama. Yuk, Mas Randy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.